Masih wawancara bang. Nanti pasti pada nyusul ke sini tuh bang. Mereka wawancara. Enggak. Sama tahu ya. Semikal. Enggak apa. Ayo. Bang Ya. mungkin bisa dijelaskan hari ini kabarnya Dokter Tipa telah di dalam itu seperti apa bang? Ya, sebenarnya kami kuasa hukum dari Dr. Tifa, ya kan? Ini sebelah kanan saya Pak Deddy Suardadi, kemudian Pak Isman Abudin ya. Kami juga dikagetkan tadi pagi dari keluarga, telepon kami, katanya ada polisi pada datang ke kediaman mereka, Dr. Tifa. Saya Roy saya belum tahu ceritanya. Dr. Tifa datang, katanya akan membawa Dr. Tifa ke Polda. Nah, karena informasi itu sangat mendadak dan kami tidak yakin, ya kan, kami memastikan dulu siapa penyidik yang hadir. Hanya saya bicara dengan salah satu penyidik, kebetulan penyidiknya memang penyidik Dr. Tifa, sehingga kami yakin memang itu dari Polda. Karena sekarang ini kan nggak bisa diduga ya, banyak orang mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu. Hanya saya tanya, gimana bang, apa yang terjadi ini kok tiba-tiba geruduk gitu ya di sini? Kenapa saya katakan geruduk ya? Karena tiba-tiba, kalau nggak salah jam 6.45 ya. Jadi, ya. Kita 6.47, 6.45 itu. Nah, saya tanya, ini apa? Loh, kenapa kalian tiba-tiba ke situ? Kan mereka ini selama ini kan kooperatif. Hampir tiap minggu datang, ya kan? Tiap minggu diminta wajib lapor, mereka wajib lapor, walaupun sebenarnya itu sudah bertentangan dengan ketentuan, tapi tetap aja. Katanya ini upaya paksa lah, kami kaget juga loh, upaya paksa. Kan seharusnya dipanggil baik-baik. Saya tahu kalau upaya paksa itu jika tidak kooperatif. Selama ini kooperatif. Berapa 6 bulan mereka itu wajib lapor tiap minggu. Kebebasan mereka itu benar-benar terbatasi, nggak bisa keluar kota, nggak bisa gini, ya kan? Bahkan waktu itu dokter kita mau ke Jepang pun tapi gagal, karena harus wajib lapor. Nah, kami taat hukum, tetap. Tapi kok ada upaya paksa? Oleh sebab itu, ya kan, yang kami sangat kaget banget, kok mereka menangkap pada posisi dokter Tifa jam 8 pagi ini harus ujian disertasinya. Dan itu memang sudah banyak orang dengar ya. Nah, kok dia mau berangkat ke tempat yang dia harus diuji, tiba-tiba ada penangkapan. Nah, kemudian dengan banyak orang ini dia jelas melanggar HAM ini dan melanggar ketentuan. Yang mana dalam ketentuan KUHAP itu kalau orang kooperatif nggak ada panggil paksa. Pengkataan paksa ini kan seolah-olah orang itu tidak mau, ya kan? Dan posisi orang mau ujian kan terganggu. Ini kan benar-benar pelanggaran HAM, ya kan? Oleh sebab itu kami protes. Nah, kami hadir ke sini kebetulan sudah jam 8, ya kan? Kami hadir ke sini sudah jam 8. Kami mau masuk, hanya tidak diperbolehkan. Kami tanya alasannya apa? Ternyata konon kabarnya di dalam Dokter Tifa diberi kesempatan untuk ujian. Jadi beliau ujian di dalam, ujian menggunakan Zoom, tapi dikawal, ada fotonya kalau nggak salah itu, ya kan? Ya, tapi bagaimanapun juga ini sudah suatu pelanggaran. Bagaimana orang dalam keadaan mau ujian ditangkap, pasti berpengaruh pada psikologis. Jadi bukan hanya pelanggaran HAM, tapi juga pelanggaran undang-undang. Jelas-jelas pada waktu kami telepon mengatakan bahwa ini upaya paksa. Kan heran kita. Selama ini mereka kooperatif, bahkan wajib lapor itu on time, jamnya pun on time, 6 bulan, walaupun sebenarnya sudah tidak boleh lagi itu ada wajib lapor dalam posisi mereka tidak ditahan. Biasanya wajib lapor itu orang yang penangguhan. Jadi ya sudah wajar, makanya teman-teman ini kalau bilang, loh ini begini, udah nggak bisa. Kalau Anda bilang 2 tambah 2 4, mereka ditangkap Anda. Karena menurut mereka 2 tambah 2 7. Karena ini subjektif banget gitu loh. Jadi alasan apa Pak? Ya apapun juga alasannya nggak bisa diterima. Padahal kita ini kan due process of law. Seperti kemarin itu, 14 hari. Tapi
Mungkin salah dengar atau apa, 14 bulan malah. Bukan 14 hari. Ya kan? Diduga. Aneh kan? Apa salah dengar atau salah baca gitu. Kalau ketentuannya 14 hari, 14 bulan. Dan itu subjektif. Dan itu dibelakan, apa namanya itu? Yang perbuatan diskresi. Diskresi itu ada ketentuannya, Mas. Diskresi itu kalau nggak ada aturan dan undang-undang, boleh kita berdiskresi. Tapi kalau itu hanya UHAP-nya jelas, kemudian pedoman Mahkamah Agung, Kejaksaan Agungnya jelas, kan itu 2 hari, 14 hari, oke lah beberapa kali, 3 kali lah, anggap kali 14 berapa. Bayangkan 13 Januari dilimpahkan. Seharusnya begitu dilimpahkan, ya kan, kepolisian udah nggak punya inisiatif lagi, nggak boleh kewenangan lagi kecuali atas permintaan. Tapi bagaimana? Ini salah satu bukti ya. 13 Januari pelimpahan, tanggal 15 dikeluarkan sprindik baru. Tanggal 30 sprindik baru. Apakah ini perintah kejaksaan? Dan perkara ini tidak bisa dipisahkan dengan yang di Mabes. Mabes masih jalan. Masih ada jawaban dari Irwasum, masih ditanyakan. Karena apa? Karena mereka melaporkan lebih dulu ke sana. Dr. Tipa dan Roy ini sebagai saksi pada waktu di UGM. Ketentuan Undang-Undang PSK, Perlindungan Saksi dan Korban, nomor 31 tahun 2014 pasal 10, jika ada laporan, maka tidak boleh ada laporan balik terhadap pelapor dan saksi. Mereka saksi pada waktu itu. Upaya apa Bang nanti Bang, teman-teman tim hukum? Ya kami akan melakukan baik apa istilahnya litigasi dan non litigasi. Litigasi kami ya mungkin private ya. Kalau non litigasi kami akan laporkan ke semua stakeholder penegakan hukum di Indonesia, termasuk Komnas HAM, Ombudsman dan sebagainya. Itu. Barangkali kawan mau nambahin, Ismail? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini memang agak aneh ini proses penangkapannya. Mungkin kita sudah tahu bersama bagaimana beliau sangat kooperatif, ya Pak Roy dan Bu Tima selama ini tidak pernah alfa, tidak pernah terlambat, on time.